dikala seorang wanita atau istri merasa sedikit ada rasa kurang bahagia dengan suaminya, itu bisa jadi satu jalan untuk melakukannya dengan pria lain loh. Apalagi di saat yang seperti itu. Dia bertemu dengan sang mantan, di luar kota pula dan dalam kesendirian pula, komplit dah. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya Lucy, 29 tahun, adalah seorang wanita cantik dengan kehidupan yang tergolong baik. Dari segi fisik, tak ada satu laki-laki pun yang mampu menolak untuk mengatakan kalau dia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sempurna. Dengan karir yang tengah menanjak sebagai seorang dosen, serta beberapa jabatan lain yang diembannya membuat rekan-rekan seprofesinya tak segan untuk menaruh kekaguman padanya. Keaktifan Lucy di beberapa organisasi sosial pun cukup membuat namanya dikenal oleh berbagai kalangan dan golongan. Selain itu, rumah tangga yang terlihat harmonis dengan suami yang berprofesi sebagai seorang dokter seakan menambah kesan luar biasa. Dari semuanya yang sudah terlihat luar biasa, namun jauh dari semua hal itu, orang-orang dekat Lucy sama sekali tidak bisa melihat kegalauan yang mendera hatinya saat ini. Sebagai seorang wanita, Lucy telah memiliki segalanya. Namun seperti kata pepatah, kalau tak ada gading yang tak retak, maka kehidupan sempurna Lucy pun tak lepas dari adanya kekurangan. Selama hampir 3 tahun pernikahan Lucy, ia tidak juga dikaruniai seorang anak. Masalah ini ibarat duri dalam daging dalam kehidupan rumah tangga wanita cantik tersebut. Di luar, mungkin mereka terlihat seperti sepasang suami istri yang harmonis dan penuh kehangatan. Namun di dalam hubungan Lucy dan suaminya terasa begitu dingin. Baik suami maupun mertuanya menganggap Lucy tidak mampu memberikan keturunan, sehingga tidak layak disebut sebagai istri yang baik. Masalah ini pun akhirnya membuat Lucy menggoreskan sebuah cacatan hitam di dalam salah satu lembar kehidupannya yang sempurna. Tak ada seorang pun akan menyangka kalau istri setia seperti Lucy akan melakukan perselingkuhan, bahkan tidak juga dirinya sendiri. Tetapi itu terjadi, dan semuanya diawali di hari itu. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Lucy. Suatu kehormatan, Ibu bisa datang dan bersedia berbagi ilmu dengan kami, kata seorang laki-laki parubaya menghampiri Lucy dan menyalami tangannya. Terima kasih juga, Pak. Danu, ini juga merupakan suatu kehormatan untuk saya, katanya. Lucy saat ini memang ditunjuk oleh universitas tempatnya bekerja sebagai pembicara, sekaligus panitia di sebuah acara diklat dan pelatihan untuk guru dan dosen. Segala persiapan dan pelaksanaan diklat ini membuat Lucy harus meninggalkan rumah untuk beberapa hari. Beruntung pihak sponsor bersedia menanggung segala akomodasi dan transportasi yang diperlukan olehnya. Laki-laki yang dipanggil Lucy dengan sebutan Pak Danu tersebut adalah ketua panitia kegiatan diklat ini. Pak Danu kemudian mengajak Lucy untuk mendekati seorang laki-laki yang kini nampak sedang asyik mengobrol dengan beberapa orang. Pak Danu lalu menarik seorang laki-laki keluar dari kerumunan orang-orang dan mengajaknya mendekati Lucy. Ini loh Pak Rudi, pembicara kita, kata Pak Danu. Loh, kamu Lucy kan? Kata Rudi. Rudi, kata Lucy. Melihat sosok laki-laki yang berdiri di hadapannya itu, pikiran wanita cantik itu langsung flashback beberapa tahun ke belakang menuju masa-masa di mana ia masih duduk di bangku kuliah. Laki-laki tegap yang kini berdiri di hadapannya memang benar adalah Rudi, mantan kekasihnya. Umur mereka hanya berselisih 1 tahun. Lucy ingat betul masa-masa itu, karena bersama Rudi adalah salah satu masa-masa terindah dalam hidupnya. Tidak ada hal-hal yang buruk yang perlu dikenangnya selama 2 tahun kebersamaan mereka. Hal yang paling buruk yang bisa diingat Lucy adalah saat harus mengakhiri hubungan mereka berdua, karena tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga mereka berdua. Jangan tanyakan alasannya, karena permasalahannya sedikit sensitif dan mengandung unsur yang tidak bagus untuk dibahas. Loh, kalian sudah saling mengenal? Pak Danu cukup heran melihatnya. Iya Pak, kami sudah saling mengenal sejak kuliah dulu. Kami dulu sahabat yang cukup dekat, kata Rudi. Lucy hanya tersipu malu mendengar kata-kata Rudi. Wajahnya nampak memerah. Oh, bagus kalau begitu, artinya kalian bisa lebih kompak bekerja sama dalam kegiatan ini.
kata Pak Danu. Ya, saya rasa begitu, lanjut Rudy sambil menyunggingkan senyum. Baiklah, kalau begitu saya akan meninggalkan kalian untuk saling bercakap-cakap. Laki-laki tua itu lalu beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Apa kabar, Lucy? Kata Rudy. Baik, kamu sendiri gimana? Tanya Lucy. Ya gini deh, bisa kamu. Lihat sendiri, by the way, kamu tambah cantik aja, hehehe. Kata Rudy. Bisa aja, kata Lucy. Kamu udah nikah, Lucy? Tanya Rudy. Udah, jawab Lucy. Terlihat sedikit ekspresi kekecewaan di wajah laki-laki tersebut. Rudy berusaha untuk tetap tersenyum. Ntar aku kenalin deh, kata Lucy. Oh, suami kamu ikut? Tanya Rudy. Enggak sih, maksud aku nanti aku kenalin kalau kamu main ke kotaku, kata Lucy. Ronda keduanya lalu kembali membisu untuk beberapa saat. Kamu sendiri udah nikah? Tanya Lucy. Aku sih belum nih, belum laku-laku juga, hahaha, kata Rudy. Pikiran Lucy kembali melayang ke masa lalu. Sosok Rudy yang dilihatnya kini adalah seorang laki-laki dewasa yang nampak berwibawa dan gagah. Apalagi ditambah dengan balutan setelan jas hitam yang dikenakannya sekarang. Berbeda sekali dengan Rudy yang dikenalnya dulu, yang lebih bersifat cuek dan selengekan seperti seorang mahasiswa pada umumnya. Jelas sekali di mata Lucy terpancar kekagumannya terhadap sosok baru mantan kekasihnya ini. Kok malah bengong? Kata Rudy. Oh, kenapa Rud? Kata Lucy agak tersentak karena merasakan tepukan di pundaknya. Aku tadi nanya, kamu udah punya anak? Kata Rudy. Oh, belum ada nih, jawab Lucy. Emang ada rencana untuk menunda punya anak dulu? Tanya Rudy. Enggak sih, cuma belum dikasih ama yang di atas aja. Kali, jawab Lucy. Ketika mereka berdua masih bercakap-cakap, Pak Danu kembali mendekati mereka. Maaf ini mengganggu, tapi acara kita akan segera dimulai, jadi Ibu Lucy dan Bapak Rudy silakan menuju meja masing-masing, kata Pak Danu. Silakan Lucy, kata Rudy menunjukkan sikap gentleman-nya. Terima kasih, kata Lucy Doddard. Mereka bertiga lalu berjalan menuju meja pembicara sekaligus tempat moderator untuk bergabung dengan pembicara lainnya. Akhirnya, kegiatan itu pun terlihat berjalan lancar sepanjang hari tersebut. Nanti malam kamu ada acara tidak, Lucy? Tanya Rudy selepas acara diklat hari pertama tersebut ditutup. Kalau aku sih tergantung panitia saja, tapi terakhir sih mereka bilang malam ini nggak ada acara tambahan lagi. Memang kenapa, Ruth? Tanya Lucy. Malam nanti kebetulan ada rekan bisnis mengundang aku ke acara syukurannya. Karena aku tidak ada pasangan di kota ini, jadi mungkin aku bisa mengajak kamu. Bagaimana, kamu mau, Luz? Kata Rudy. Lucy sedikit mengerutkan keningnya. Memang malam nanti ia tidak memiliki acara. Rencananya malam ini ia ingin beristirahat saja, karena baru pagi tadi mendarat di kota ini dan langsung menuju lokasi acara. Namun setelah dipikirkannya, kembali ia merasa tidak ada salahnya kalau ia menemani Rudy. Oke, aku mau, kata Lucy membuat Rudy langsung terlihat mengembangkan senyum. Baiklah, kalau begitu nanti aku jemput sekitar jam 6 sore. Bagaimana? Kata Rudy. Nggak masalah, kata Lucy. Oke, kalau begitu sampai jumpa nanti malam, kata Rudy. Oh ya, Rud, ada dress code? Potong Lucy ketika Rudy hendak beranjak pergi. Ups, hampir lupa, formal dress. Kamu ada gaun? Kata Rudy. Waduh, nggak ada nih, gimana dong? Kata Lucy. Tenang aja, soal itu biar aku yang urus, oke? Kata Rudy. Kamu mau minjem sama siapa? Tanya Lucy. Pokoknya nggak usah dipikirin, serahin aja semuanya sama aku, kata Rudy, yang kemudian mengeluarkan ponselnya. Oh ya, berapa nomor HP-mu? Tanya Rudy. Mereka lalu saling tukar nomor ponsel masing-masing. Kamu menginap di hotel sama seperti yang lain kan? Tanya Rudy. Iya, kamu sendiri? Jawab Lucy sembari balik bertanya. Aku sih menginap di rumah saudara, jawab Rudy. Oh, jauh juga ya? Tanya Lucy. Habis nggak suka nginep di hotel? Oh ya, sampai jumpa sore nanti. Sorry nih buru-buru. Habis aku harus mengurus sesuatu terlebih dahulu. Bye. Tanpa menunggu jawaban dari Lucy, Rudy langsung beranjak dari sisi wanita cantik.
tersebut dan meninggalkannya dalam kebingungan. Lucy baru saja terbangun dari tidurnya. Ia lalu melihat ke arah jam tangannya. Rupanya ia hanya bisa terlelap selama 1 jam saja selepas kedatangannya di hotel ini. Ekspresi kelelahan masih terpancar di wajah cantik. Lucy, wanita cantik itu nampak menghela nafas panjang sambil berusaha menghilangkan rasa pegal dan penat akibat jet lag sepanjang perjalanan pagi tadi. Setelah itu, lalu Lucy mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya melihat layar ponselnya. Kembali Lucy harus menghela nafas panjang. Sama sekali tidak ada telepon ataupun SMS yang masuk dari suaminya. Sebenarnya Wandi adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Namun beberapa bulan ini sikap suaminya yang cuek dan dingin terkadang membuat Lucy tersiksa. Sifat cuek dan dingin ini pun terbawa sampai ke urusan ranjang. Hampir beberapa bulan ini, jari-jari tangan Lucy seakan tidak akan habis untuk menghitung berapa kali ia mencapainya ketika mereka sedang melakukan kewajiban mereka. Memang suaminya memberikan jatah batin, namun semuanya terasa begitu hambar. Mungkin hal ini diakibatkan oleh masalah mereka yang belum juga dikaruniai momongan. Namun Lucy tetap berusaha menjalani kehidupan pernikahan mereka, sambil berharap suatu saat ini akan segera berubah. Lucy pun kemudian beranjak dari atas ranjang dan melangkah menuju kamar mandi. Mungkin berendam dengan air panas adalah cara yang paling efektif saat ini untuk menghilangkan penat dan kegalauan hatinya. Di dalam kamar mandi, Lucy menghidupkan keran, mengisi penuh bathtub dengan air hangat, dan menuangkan sabun busa ke dalamnya. Tak lama Lucy nampak keluar dari dalam kamar mandi, guna mengambil kimono putih yang sekaligus berfungsi sebagai jubah mandi yang tergantung di dalam lemari. Kini make-up yang menempel di wajah Lucy sudah menghilang, namun justru dengan begitu kecantikan Lucy jauh lebih terlihat alami. Hal ini memang tidak mengherankan, karena sewaktu remaja dulu ia kerap disebut sebagai bunga kampus. Ketika hendak melepaskan kemeja yang dikenakannya dan beranjak kembali masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba Lucy mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. "Permisi, Ibu Lucy?" Kini di hadapan Lucy berdiri seorang office boy muda sambil membawa box besar. "Iya, saya sendiri," kata Lucy. "Maaf Ibu, saya diminta untuk mengantar bingkisan ini buat Ibu," kata si office boy itu. "Dari siapa ya?" tanya Lucy dengan sedikit ragu menerima bungkusan berbentuk kotak itu yang disodorkan oleh si office boy. "Katanya sih sudah ada nama pengirimnya di dalam kotak," kata office boy. "Oke deh, kalau gitu saya terima saja dulu," kata Lucy. "Iya Bu, kalau gitu saya permisi dulu," kata office boy. "Oh ya, tunggu sebentar," kata Lucy kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompetnya. Ia lalu kembali mendekati laki-laki muda tersebut di depan pintu. "Ini buat kamu," kata Lucy. "Terima kasih, Bu," jawab office boy. Setelah menutup pintu kamarnya, Lucy memperhatikan kembali kotak bingkisan yang dipegangnya. Ia pun lalu memilih untuk membuka saja bingkisan tersebut guna menghilangkan rasa penasarannya. Setelah membuka kotak kertas yang terbungkus di dalamnya, Lucy benar-benar terkejut karena melihat sebuah gaun malam sutra berwarna putih terdapat di dalamnya. Gaun itu terlihat begitu mewah, elegan dan glamor. Tentunya pasti gaun ini berharga sangat mahal, pikirnya dalam hati. Lalu Lucy berusaha mencari nama pengirim sebagaimana disebutkan oleh si office boy tadi, namun ia sama sekali tidak menemukannya. Belum hilang rasa heran Lucy, tiba-tiba ia mendengar ponselnya berbunyi. Segera ia mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. "Halo. Hai, bagaimana? Suka dengan kirimanku?" kata Rudy. "Rudy? Jadi kamu yang ngirim gaun ini ya?" kata Lucy. "Iya, anggap saja sebagai hadiah perjumpaan kita kembali," kata Rudy. "Tapi kayaknya ini mahal banget, Ruth. Aku jadi nggak enak nerimanya," kata Lucy. "Nggak apa-apa kok. Pokoknya kamu harus memakainya malam ini," kata Rudy. "Kamu dapat di mana gaun sebagus ini?" tanya Lucy. "Kamu nggak perlu tahu. Yang jelas kamu pasti terlihat cantik dengan gaun itu," kata Rudy. "Tapi Ruth," kata Lucy. "Nggak ada tapi-tapian. Kamu harus siap jam 6 sesuai janji kita, oke?" kata Rudy. "Iya deh," jawab Lucy sedikit ragu. Percakapan pun berakhir.
Lucy kembali hanya bisa memandang ke arah gaun malam yang kini tergeletak di ranjang. Saat ini dalam benak wanita cantik itu bergejolak berbagai perasaan. Perasaan senang karena mendapatkan perhatian yang sedemikian besar, sekaligus pula perasaan sedih karena perhatian seperti ini tidak ia dapatkan dari suaminya sendiri, namun dari mantan kekasihnya. Lucy kembali melirik jam tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih beberapa menit. Ia pun kemudian melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi sambil membuka kancing kemejanya kembali. Kini wanita cantik itu telah terendam sepenuhnya di dalam bathtub dalam baluran busa-busa. Sabun dot Lucy terlihat memejamkan matanya dan seolah-olah berusaha merilekskan pikirannya. Terlihat tangan kanannya bermain-main di seputaran wilayah rawannya seraya membayangkan sosok mantannya itu. Lucy terlihat begitu menikmati servis yang sedang dilakukannya saat ini. Dari ekspresi wajahnya, terlihat sekali kehausan yang luar biasa di sana. Sebagai manusia biasa mungkin, Lucy bisa terus membohongi diri kalau pernikahannya saat ini baik-baik saja. Namun dirinya sendiri tidak bisa berbohong kalau kekeringan ragawi yang sedang melanda dirinya saat ini sudah sedemikian akut. Kekeringan yang telah lama membelenggu dirinya. Kekeringan jiwa yang terasa menyiksa dan entah kapan akan berakhir. Kini Lucy melenggang sedikit panjang. Setelah itu semua aktivitasnya tadi dihentikannya begitu saja. Entah aktivitasnya tadi mampu meredam rasa hausnya untuk sementara atau tidak. Yang jelas untuk pertanyaan ini hanya Lucy yang mampu menjawabnya. Wanita cantik itu pun kini terlihat beranjak turun dari dalam bathtub. Lucy sudah nampak cantik di depan meja riasnya. Gaun yang diberikan oleh Rudy pun terlihat begitu, pas membalut indah. Gaun berwarna putih itu memperlihatkan semua keindahannya. Dengan begitu jelas, sebagai seorang istri yang belum pernah mengandung sebelumnya, Lucy terlihat masih sangat terpelihara, seperti ketika ia masih berstatus wanita single. Jika mungkin ada laki-laki yang tidak mengetahui status Lucy saat ini, tentunya mereka tidak akan segan untuk mendekati Lucy untuk sekedar mengobrol atau meminta nomor telepon. Begitu wanita cantik itu selesai memoleskan lipstik di bibirnya, terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Mungkin itu Rudy, pikir Lucy. Ia pun beranjak dari kursi dan berjalan mendekati pintu. Ketika pintu dibuka, maka benarlah yang berdiri di sana adalah Rudy. Laki-laki itu nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan dasinya yang berwarna merah. Kembali Lucy tidak bisa menutupi kekagumannya kepada sosok mantan kekasihnya. Ini, entah mengapa sekujur dirinya terasa berdesir melihat sosok laki-laki yang kini berdiri di depannya. "Kamu udah siap?" Rudy membuka percakapan karena melihat Lucy yang hanya berdiri terpaku. "Oh, sorry. Ya udah kok, ini tinggal ngambil tas aja." Lucy terlihat kikuk begitu tersadar dari lamunannya tadi. Rudy hanya tersenyum melihat Lucy yang sedikit salah tingkah, lalu Lucy mengambil tas jinjingnya di atas meja, memasukkan ponselnya dan bergegas menuju pintu. Rudy kembali tersenyum kecil melihat gerak langkah Lucy. Jauh di dalam hatinya ia juga mengagumi sosok mantan kekasihnya saat ini. Lucy kini terlihat lebih anggun, feminim dan elegan. Jauh sekali dari kesan seorang gadis remaja yang dulu sempat dipacarinya. "Oke, udah," kata Lucy. "Kamu cantik sekali malam ini, Lucy," kata Rudy. "Makasih." Lucy tersipu mendengar pujian dari Rudy. "Bagaimana gaun yang aku belikan? Paskan ukurannya?" tanya Rudy. "Iya, kok kamu bisa tahu ukuranku?" tanya Lucy. Aku lihat kamu sama sekali tidak berubah seperti terakhir kita bertemu. Dan terakhir kita bertemu, aku rasa aku sudah cukup mengenalmu," kata Rudy. Lucy hanya bisa menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa malu akibat mendengar kata-kata Rudy tadi. Memang sewaktu mereka masih berpacaran dulu, Rudy sudah terbiasa melihatnya. Bahkan cukup terbiasa untuk melihatnya dalam keadaan tanpa tidak hanya melihat. Rudy pun sudah pernah merasakannya karena laki-laki yang kini berdiri di hadapan Lucy, inilah adalah laki-laki yang diserahinya mahkota yang dimilikinya. "Ayo." Rudy seakan bisa menangkap gejolak perasaan yang kini sedang melanda Lucy, sehingga dengan segera ia mengajak wanita cantik itu untuk meninggalkan hotel. Lucy pun segera beranjak keluar dan mengunci pintu kamarnya. Di acara resepsi tersebut, banyak tamu-tamu yang hadir.
Rupanya sahabat Rudy ini cukup terpandang di kalangan pejabat, sehingga yang hadir rata-rata terlihat dari kalangan atas. Tamu-tamu yang diundang pun banyak sekali, tak ada satupun orang yang dikenal oleh Lucy di acara perjamuan tersebut, sehingga wanita cantik itu pun hanya bisa berada di samping Rudy. Sesekali memang Rudy menyebutkan beberapa nama yang mungkin dikenal, namun Lucy tentu tidak bisa mengingat semua nama tersebut dalam waktu singkat. Acara resepsi pun berakhir ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Rudy dan Lucy pun segera meninggalkan tempat acara. Sepanjang perjalanan Rudy bercerita kalau Pak Danu adalah orang yang mengajaknya pertama kali menjalani bisnis yang sekarang digelutinya. Rudy nampak bersemangat bercerita mengenai perjalanan kariernya. Lucy hanya tersenyum di dalam hatinya, karena kebiasaan mantan kekasihnya ini sama sekali tidak berubah. Akhirnya mereka pun kembali tiba di hotel tempat Lucy menginap. Keduanya kini sudah kembali berada di depan pintu kamar Lucy. "Makasih ya Lucy, udah mau nemenin aku malam ini," kata Rudy. "Sama-sama Ruth, pesta yang meriah banget tadi," kata Lucy. "Iya, namanya juga pesta pejabat, ya gitu deh, semoga kamu nggak bosen tadi," kata Rudy. "Nggak kok, lagian aku jadi banyak dapat kenalan baru," kata Lucy. Setelah itu suasana menjadi sunyi, keduanya hanya bisa saling bertatapan mata. Walau tanpa kata-kata, seolah-olah tatapan keduanya mampu menyiratkan isi hati mereka masing-masing. "Rudy, udah malam nih, aku mau istirahat dulu," kata Lucy. "Oh iya, sorry." Giliran Rudy yang kini salah tingkah. Lucy lalu membuka pintu kamarnya. "Lucy," kata Rudy. "Iya?" Lucy membalikkan badan. Sedetik, kemudian tiba-tiba saja sebuah kejutan sudah mendarat pada Lucy. Wanita cantik itu begitu terkejut menerima kejutan mendadak tersebut, namun untuk sesaat di dalam otaknya sama sekali tidak terlintas usaha untuk melawan. Lucy hanya bisa terdiam menerimanya, bahkan mungkin terlihat meresapinya. Bahkan ia juga tidak melawan ketika laki-laki itu semakin jauh dalam usahanya. Hal itu berlangsung dalam beberapa menit, sampai akhirnya kesadaran Lucy bangkit kalau laki-laki yang di depannya saat ini sama sekali tidak berhak lagi. Lucy lalu mendorong Rudy untuk menjauh. "Rudy, hentikan," teriak Lucy ketika mendorong Rudy. Lucy langsung membalikkan tubuhnya dan hendak masuk ke dalam kamar. "Sorry Lucy, tadi aku khilaf," kata Rudy. Lucy tidak peduli dengan kata-kata Rudy. Wanita cantik itu merasa tangan Rudy menyentuh pundaknya, guna menahan langkahnya untuk masuk ke dalam kamar. "Lucy, maafin aku ya," kata Rudy. Ia menepis tangan Rudy seraya bergegas masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan menguncinya. Lucy lalu berjongkok di depan pintu dan menutup wajahnya. Tak ada lagi terdengar suara Rudy dari balik pintu. Mungkin laki-laki itu sudah pergi. Wanita cantik itu kini terlihat menangis. Menangis karena mungkin menyesal kenapa kejadian tadi bisa sampai terjadi. Lucy tidak marah kepada Rudy karena melakukan hal tersebut, namun ia marah kepada dirinya sendiri karena tadi sempat menikmatinya. Apakah dirinya sebegitu hausnya akan belayan kasih sayang? Sampai beberapa detik yang lalu, ia sampai sempat berpikir untuk memperolehnya dari laki-laki lain selain suaminya. Tak ada yang bisa memberi jawaban, hanya bulir-bulir air mata dan rasa sepi di dalam hatinya yang menemani Lucy sepanjang malam itu. Keesokan harinya. Malam itu Lucy terlihat duduk di antara para tamu-tamu undangan yang lain. Malam ini adalah hari terakhir, pelaksanaan diklat dan pelatihan sekaligus malam perpisahan untuk para peserta dan panitia. Wanita cantik itu terlihat begitu mempesona dengan berbalut kemeja biru tua dan rok hitamnya. Walaupun Lucy berusaha untuk bersikap biasa dan normal, namun jauh di dalam benaknya ia cukup khawatir apa yang harus dilakukannya apabila bertemu lagi dengan Rudy. Memang sejak kejadian kemarin malam sampai detik ini, dirinya belum bertemu dengan Rudy lagi. Namun, yang jelas setelah kejadian malam kemarin, Lucy tahu, benar kalau pastilah hubungan mereka tidak akan bisa lagi seakrab seperti sebelumnya. Lucy kemudian mengambil ponselnya dari dalam tas jinjingnya. Ia mendial nomor suaminya. Beberapa lama ia mendengar nada tunggu namun tetap tidak ada jawaban.
Ini sudah hampir yang kesekian kali ia mencoba untuk menghubungi sang suami, dan ini yang kesekian kali pula ia tidak mendapatkan jawaban. Memang faktor tidak adanya anak setelah 3 tahun berkeluarga cukup mempengaruhi hubungan Lucy dengan suaminya, dan kian hari kian bertambah parah. Lucy sendiri sudah semakin pasrah walau ia terus berusaha untuk mempertahankannya. Mungkin dari segi materi, tidak ada yang kurang dalam kehidupan Lucy. Namun dari segi batin, Lucy adalah seorang wanita yang serba kekurangan. Bu Lucy, ayo kita makan malam yang lain, sudah pada mengambil makanan tuh. Seorang wanita paruh baya yang tadi duduk satu meja, dengannya mengajak Lucy untuk menuju meja prasmanan. Iya Bu, saya nanti saja, kata Lucy. Kalau begitu saya duluan, jawab wanita itu. Silahkan. Kata Lucy kembali memasukkan ponselnya ke dalam tasnya. Sejenak ia menghembuskan nafas panjang mencoba menenangkan rasa gundah di dalam dirinya. Begitu ia hendak beranjak dari tempat duduknya dan menuju meja makanan, sebuah sapaan terdengar dari belakang. Lucy. Lucy berbalik pun melihat sosok laki-laki yang hampir seharian ini memenuhi kepalanya, selain suaminya sendiri tentunya. Lucy, aku tahu kemarin aku berbuat kurang sopan padamu. Aku benar-benar menyesal, kata Rudy. Wanita cantik itu hanya terdiam. Aku benar-benar ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Tolong maafkan aku, Lucy. Tolong banget, kata Rudy. Nggak apa-apa kok, Ruth. Aku udah maafin kamu kok, ucap Lucy pelan. Bener? Lucy hanya mengangguk. Makasih, Lucy. Makasih banget, kata Rudy. Rudy nampak kikuk di depan Lucy. Lucy sendiri juga terlihat salah tingkah. Mereka berdua nampak bingung harus mengucapkan apa lagi. Kamu udah makan, kata Rudy. Setelah beberapa detik berada dalam kebisuan, tiba-tiba saja keduanya berucap berbarengan di waktu yang sama. Keduanya lalu tertawa kecil atas kejadian yang tidak direncanakan tersebut. Kamu belum makan juga? Kata Rudy. Lucy hanya menggeleng pelan. Kalau gitu makan yuk, kata Rudy. Yuk, jawab Lucy. Mereka berdua lalu beranjak menuju meja prasmanan. Akhirnya acara perpisahan itu ditutup dengan penampilan sebuah grup band lokal sebagai bintang tamu. Para peserta pelatihan pun kemudian satu persatu meninggalkan tempat acara untuk beristirahat di hotel mereka masing-masing dan mempersiapkan kepulangan keesokan harinya. Begitu pula dengan Lucy yang juga hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika Lucy selesai mengatakan kepada Rudy akan kembali ke hotel bersama dengan rombongannya, tiba-tiba Pak Danu muncul di hadapan mereka. Seluruh panitia diklat bisa berkumpul terlebih dahulu untuk melaksanakan rapat evaluasi. Tapi Pak, rombongan saya sudah pada mau balik ke hotel. Kalau mesti tinggal di sini nanti saya balik sama siapa dong? Kata Lucy. Oh begitu ya. Ya kalau begitu Ibu Lucy tidak apa-apa kok tidak ikut rapat evaluasi. Nanti saya yang bilang ke pihak sponsor, kata Pak Danu. Udah Lucy, ntar biar aku aja yang nganter kamu pulang, ucap Rudy. Nggak usah Rudy, aku nggak enak ngerepotin kamu lagi. Jarak hotelku sama tempatmu menginap kan jauh. Lucy berusaha menolak karena mengingat kejadian kemarin. Wanita cantik itu cukup ragu juga kalau harus berduaan lagi dengan mantan kekasihnya ini. Nggak apa-apa kok, kata Rudy. Tapi Ruth, kata Lucy. Udah Pak Danu, saya dengan Lucy bisa kok ikut rapat evaluasi. Rudy langsung memutus kata-kata Lucy. Baguslah, kalau begitu, rapat sebentar lagi akan dimulai di ruangan sebelah. Saya tunggu Pak Rudy dan Ibu Lucy di sana. Pak Danu pun beranjak. Aduh Rudy, aku jadi ngerepotin nih, kata Lucy. Nggak apa-apa kok, kata Rudy. Kalau gitu, aku mau bilang sama teman-teman yang lain dulu, biar nggak usah nunggu aku, kata Lucy. Ayo bareng aja, toh kita juga bakal pindah ruangan. Kan? Kata Rudy. Selesai acara kedua itu. Kapan kamu balik, Lus? Kata Rudy. Kalau tidak ada halangan sih mungkin besok. Sebelum jam 10 aku dan rombongan mesti sudah ada di bandara. Kalau kamu? Tanya Lucy. Aku mungkin agak sore. Dapat tiketnya jam-jam sore sih, jawab Rudy. Keduanya kini berada di dalam lift menuju ke kamar Lucy.
Sebenarnya Lucy tadinya menyuruh Rudy untuk langsung balik karena mengingat hari sudah larut malam. Namun Rudy memaksa untuk mengantarnya sampai di depan Hamar. Di dalam lift, hanya ada mereka berdua. Keduanya kini terlihat membisu dan hanya bisa berdiri mematung memandangi angka lift terus berganti. Ting! Lift pun berhenti di lantai 3. Keduanya lalu keluar dan berjalan pelan menuju sebuah Hamar. Makasih ya, Ruth. Sekali lagi aku minta maaf kalau jadi merepotkan kamu, kata Lucy. Udah jangan dipikirin, kata Rudy. Aku masuk dulu ya, kata Pa. Lucy melihat ekspresi wajah Rudy yang terlihat sedih dengan perpisahan ini, namun Lucy tetap berusaha tidak terlarut dalam suasana melankolis ini. Sampai jumpa lagi deh, kapan-kapan, kata Lucy. Rudy hanya mengangguk pelan. Lucy lalu mengambil kunci dari dalam tas jinjingnya dan membuka pintu Hamarnya. Sebelum ia masuk ke dalam Hamar, sekali lagi wanita cantik itu memandang ke arah wajah mantan kekasihnya tersebut. Matt malam, ucapnya sedih juga. Lucy, Rudy berucap pelan. Iya, jawab Lucy. Maaf kalau aku lancang, tapi sebelum aku pergi, bolehkah aku memelukmu? Kata Rudy. Lucy tidak tahu harus memberikan jawaban apa atas pertanyaan Rudy. Ia hanya menundukkan kepalanya dan berdiri mematung, melihat Lucy yang tidak memberi respon. Perlahan Rudy mendekati wanita cantik tersebut dan kemudian memeluknya. Lucy terlihat memejamkan matanya dan membiarkan saja apa yang dilakukan oleh Rudy. Lama sekali Lucy tidak lagi merasakan kasih sayang yang sehangat ini dari seorang laki-laki, bahkan tidak dari suaminya sendiri. Maka dari itulah ia terlihat begitu. Pasruah berada dalam suasana yang romantis yang diciptakan oleh Rudy. Aroma dari Rudy malam itu benar-benar menghayutkan perasaan Lucy. Merasa tidak mendapatkan penolakan dari Lucy, Rudy kemudian memberanikan diri untuk mendorong pintu Hamar itu dan masuk berdua. Dan malam itulah akhirnya Lucy mengawali sebuah pengkhianatan cinta terhadap suaminya yang sudah menyia-nyiakannya. Lucy begitu terbuai dengan perlakuan mantan kekasihnya. Ini, wanita cantik itu sudah lama sekali tidak pernah diperlakukan bak seorang ratu seperti sekarang ini. Maka tak heran ini membuat Lucy nampak begitu pasruah pada Rudy. Suka dengan hidangan pembukannya? Bisik Rudy. Dengan tersipu Lucy menganggukkan kepalanya pelan, wajah cantiknya nampak merona merah menandakan masih ada yang tersimpan di dalam dirinya. Mau hidangan utamanya? Rudy mencoba memancing Lucy lebih jauh lagi. Kembali Lucy tersipu mendengarnya, ia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya mampu memberikan satu isyarat. Kenapa, Lus? Rudy terlihat heran dengan sikap Lucy. Ini salah, Ruth, kata Lucy. Aku tahu ini salah Lucy, tapi aku juga merasa kalau semua ini benar-benar indah, kata Rudy. Rudy kemudian terus membelai rambut wanita cantik tersebut. Tanpa terasa Lucy dan Rusi melepaskan seluruh kabinet dan menteri-menterinya beserta jajarannya. Rapat pleno pada malam hari ini berjalan begitu hikmat dan tak terasa terlihatlah banjir dari sungai Papua. Kita harusnya nggak ngelakuin semua ini, kata Lucy. Lucy pun tidak melanjutkan kata-katanya. Ia tahu apa yang diperbuat Rudy itu adalah benar. Aku janji akan memberikan apa yang lama tidak kamu dapatkan dari suamimu malam ini, Lucy, kata Rudy. Iya, berikanlah aku semua itu, Ruth. Tolong, kata Lucy. Tanpa dirasakan, Lucy sebulir air mata mengalir dari pinggir mata indahnya. Sebulir air mata yang mungkin akan menjadi saksi atas dosa yang sedang diperbuat. Dan setelah mereka berdua melaluinya, bersama, keduanya kembali membisu. Hati Lucy kini sedang menangis karena menyesali kenapa ia harus mendapatkan kasih sayang yang sebenarnya justru dari Rudy, mantan kekasihnya bukan dari suaminya. Sedangkan di dalam hati Rudy juga tersimpan penyesalan kenapa cinta mereka tidak ditakdirkan untuk menyatu di kehidupan ini. Keduanya seakan telah sama-sama memasrahkan diri di dalam ketidakberdayaan ini, tak lama keduanya pun terlelap. Lucy terlihat begitu tenang seakan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi esok. Yang jelas saat ini Lucy merasa sangat bahagia bersama mantan kekasihnya ini. Walaupun ia tahu benar kalau kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang semu semata. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral.
Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.